Sorotan Dunia Islam. Pukul 7:37 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke segmen Sorotan Dunia Islam, membaca perkembangan dunia Islam bersama anggota Lembaga Dakwah Khusus MUI Pusat, Ustadz Wildan Hasan. Assalamualaikum Ustadz Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibnu. Ya, Ustadz Wildan, ini terkait yang diperbincangkan di publik media sosial juga terkait ceramah yang dilontarkan Ustadz Khalid Basalamah, ini terkait dengan wayang haram. Padahal Ustadz Khalid sendiri ini sudah... Ini tidak terlalu jelas nih Bang Ibnu. Sudah on belum ya? Iya. Sekarang bagaimana Ustadz? Ya, halo. Iya. Ya, rekan-rekan kita mengalami gangguan jaringan ke Ustadz Wildan, dan kita masih coba lakukan hubungan ke Ustadz Wildan untuk membahas sorotan dunia Islam di kesempatan kali ini terkait dengan klarifikasi ataupun ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang dianggap mengatakan bahwa wayang haram, dan Ustadz Khalid sendiri sudah meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa tidak ada kata haram di ceramah yang sempat diperbincangkan. Sudah terhubung kali bersama Ustadz Wildan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Wildan, ini terkait polemik yang disangkakan wayang haram dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Ini hukum wayang sendiri seperti apa sih Ustadz Wildan? Ya, terima kasih Bang Ibnu. Sebelum kita mengkaji terkait dengan tema ini, kita turut berduka cita atas wafatnya guru kita, ayahanda kita, orang tua kita, Allahu yarham Ustaz Syuhada Bahri, seorang pejuang dakwah, sesepuh dakwah, dai pedalaman yang luar biasa. Berpuluh tahun beliau mengarungi pulau demi pulau, samudra demi samudra di belahan Nusantara ini untuk menyampaikan dakwah ilallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'qrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Jadi beliau kalau tidak salah informasinya akan disolatkan di Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah Pusat, Keramat Raya 45, karena memang beliau adalah salah seorang sesepuh pimpinan di Dewan Dakwah, murid juga salah seorang murid terkasih dari Dr. Muhammad Datsir, dan akan dimakamkan bila tidak salah di TPU Pedurenan ya. Karena beliau tinggal di Galaksi, Kota Bekasi. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal soleh beliau. Amin. Yang punya segala khilaf dan dosa beliau, dan mudah-mudahan kita semua bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau. Amin. Ya, terkait dengan kontroversi yang mengemuka saat ini, sebenarnya kan ceramah itu disampaikan bila tidak salah beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Namun kemudian ternyata diangkat kembali. Ini hampir mirip kasusnya Mbak Oki Stiana Dewi yang berbicara seolah-olah memperbolehkan KDRT di beberapa tahun lalu juga ini. Saya kira tidak tahu apa motifnya sehingga kemudian ceramah-ceramah yang kemudian akan dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial kemudian diangkat saat-saat ini gitu. Entah ada apa di balik itu, tapi kita menghukumi apa yang nampak di depan kita. Nah, terkait dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaah oleh Ustaz Khalid Basalamah itu, memang kemudian ini mengemuka yang kemudian komunitas para dalang, komunitas adat gitu mempersoalkan dan sampai kemudian mencoba untuk menyampaikan hal ini kepada pihak aparat yang berwajib gitu. Iya. Nah, sebenarnya apa yang harus kita fahami gitu, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus ini? Yang pertama adalah bahwa kita kan diajarkan untuk tabayun dalam Islam itu, untuk mengklarifikasi, check and recheck gitu. Sejatinya kita harus paham dulu kasus itu tasawurnya gitu, gambaran besarnya dulu. Baru kita akan bisa mengambil kesimpulan. Jadi kalau kita terburu-buru mengambil kesimpulan, terlalu cepat memvonis, maka hasilnya tidak bagus. Yang pertama,
kita harus memahami bahwa dalam urusan agama itu, jadi ini perspektif keagamaan, perspektif syariah, bahwa syariat Islam itu hakikatnya, intinya itu sudah sempurna. Tidak perlu ditambah, dikurang, direnov, direhab, tidak ada kreasi, tidak ada inovasi dalam persoalan khusus keagamaan itu, dalam persoalan ibadah. Jadi kita tinggal menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Jadi mudah tugas seorang muslim itu sebenarnya. Iya. Nah, syariat Islam itu terbagi dua secara garis besar, yakni yang bersifat ibadah dan bersifat muamalah. Iya. Ini pernah saya jelaskan ketika kita bahas soal haji metaverse itu kan. Iya. Nah, persoalan wayang ini masuk kemana? Masuk ke persoalan ibadah atau persoalan muamalah? Jelas ini persoalan muamalah gitu. Persoalan muamalah yang kita posisinya menunggu larangan. Ada batasan ya dalam persoalan wayang ini. Karena pasti Rasulullah tidak pernah bersabda tentang wayang gitu kan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak berfirman tentang wayang, tapi hukum itu bisa kita tarik dari ayat-ayat yang berkaitan, dari hadis-hadis yang berkaitan gitu. Nah, Ustaz Khalid Basalamah dan orang-orang umat yang sependapat dengan beliau dalam memahami tentang gambar, lukisan, patung, lain sebagainya. Kan ini awalnya dari sini, dari pemahaman bahwa gambar itu, gambar makhluk hidup itu haram hukumnya bagi sebagian kalangan kaum muslimin memahami demikian gitu. Maka mereka tidak pasang foto, tidak menggambar. Kalaupun ada lukisan harus tidak sempurna, harus ada cacatnya. Karena memang hadisnya nanti dia harus meniupkan ruh gitu. Di akhirat dia diminta untuk meniupkan ruh kepada gambar yang sebagian lain umat Islam memahami bahwa yang dimaksud dengan gambar di situ, surah di situ adalah patung dalam bentuk mujassadah. Jasadnya ini kemudian dia akan dituntut untuk meniupkan ruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan. Tentu saja dia tidak akan mampu. Nah, oleh karena itu sebagian ulama memahami bahwa yang dilarang itu adalah patung yang kemudian berpotensi menimbulkan kesyirikan gitu, yang akan disembah gitu. Makanya kemudian Ibu Aisyah kan punya boneka dan itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW karena memang tidak berpotensi untuk disembah, kemudian menimbulkan celah kesyirikan dan lain sebagainya gitu. Kan dakwah Rasul yang paling inti itu adalah menjauhkan umat dari kesyirikan, mengajak umat kepada tauhid. Jadi perkara-perkara yang akan membuat orang terjatuh kepada kesyirikan, Rasulullah sudah pagari betul-betul. Seperti di Makkah, itu kan tidak boleh Rasulullah melarang berziarah kubur gitu. Karena para sahabat sedang digembleng imannya, tauhidnya. Khawatir ziarah kubur malah berbuat kesyirikan. Malah meminta-minta dan sebagainya. Nah, setelah di Madinah, Rasulullah justru anjurkan untuk berziarah kubur. Kata Rasulullah, fa innaha tuzkirul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita kepada kematian, kepada akhirat. Ya, karena Rasulullah yakin iman para sahabat sudah kuat, tidak akan ada praktek kesyirikan di kuburan, tidak ada praktek meminta-minta dan lain sebagainya ke kuburan gitu, ke orang yang berada di dalam kuburan gitu. Tapi sekedar ziarah kubur untuk mengingat bahwa kita juga akan mati nih, kita juga akan dikubur nih. Jadi untuk amalan hidup di dunia gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu Rasulullah luar biasa ketat gitu untuk menjaga akidah para sahabat. Nah, ini pula konteksnya berkaitan dengan gambar ini, berkaitan dengan patung ini. Kan surah itu sebenarnya lebih tepat dengan yang apa dimaksud oleh Rasulullah adalah patung-patung. Karena kan kita tahu kaum Arab jahiliyah musyrik itu mereka menyembah patung, menyembah berhala gitu. Nah, jadi ini memang ada perbedaan pendapat lah di kalangan para ulama itu. Ada yang berpendapat bentuk gambar atau apapun itu haram hukumnya. Seperti yang barangkali dipahami oleh Ustaz Khalid dan kawan-kawan dan jamaahnya gitu. Yang kemudian juga di pihak lain tidak begitu, boleh-boleh saja silahkan gitu. Asalkan kemudian tidak berpotensi dan lain sebagainya untuk menimbulkan kesyirikan dan lain sebagainya. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, memang beliau tidak mengucapkan kata-kata haram langsung kan di videonya itu. Wayang haram. Tetapi bahasa beliau itu memang jelas menunjukkan bahwa beliau mengharamkan wayang itu gitu. Nah, itu sebenarnya
di apa namanya. Beliau sudah minta maaf lah begitu kan. Sekalipun menyatakan tidak ada pernyataan haram saya di situ gitu. Tapi kalau kita membaca kalimatnya, mendengar kalimatnya, itu jatuhnya ke pengharaman juga. Nah yang kedua itu adalah kita harus paham bahwa teman-teman dai itu, para pendakwah itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tiap kelompok, organisasi, gerakan dakwah, baik juga personal, individual. Nah, salah satu yang harus kita perbaiki kualitasnya dan tingkatkan itu adalah pemahaman dalam fikus sirah, fikut tarikh. Bagaimana fikih dalam sejarah itu, fikih dalam tarikh itu. Kita bagaimana sih memandang wayang ini dalam perspektif sejarah ini gitu. Lalu kita kaitkan dengan nilai-nilai syariat gitu. Apakah akidah, ibadah, akhlak gitu. Lalu juga terkait dengan fikih dakwah. Kita harus memperbaiki fikih dakwah kita gitu. Agar kemudian dakwah kita diterima dengan baik tanpa harus menyakiti orang lain gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu terkait dengan status wayang ini sendiri. Yeah. Kalau kita melihat dan merujuk kepada poin pertama tadi, bagi saya secara pribadi, saya bisa salah. Wayang itu tidak ada persoalan apa-apa gitu. Itu hanya media, itu hanya alat gitu. Dan para wali songo kan menjadikan wayang itu sebagai alat dakwah gitu. Yeah. Awalnya isi dari cerita-cerita wayang itu kan ke khurafat gitu, tahayul, kesyirikan. Karena memang sangat terpengaruh oleh nilai-nilai Hindu dan Buddha gitu kan. Terpengaruh oleh animis dan dinamis. Lalu kemudian diislamisasikan oleh Sunan Kalijaga, lain sebagainya. Jadi media dakwah. Makanya itulah kenapa dakwah para wali songo itu mudah diterima gitu. Karena mengambil jalur-jalur yang disukai oleh masyarakat pada saat itu. Termasuk pewayangan ini. Jadi saya kira ini bukan bagian dari surah ya gitu. Bukan bagian dari patung yang kemudian Allah akan minta kita tiupkan ruh kepadanya di akhirat kelak gitu. Jadi saya kira termasuk sekalipun wayang golek sekalipun ya kita di Jawa Barat gitu, di wilayah Pasundan, itu sah-sah saja untuk digunakan sebagai media dakwah. Nah, karena memang pada akhirnya materi-materi cerita pewayangan kita itu cukup padat isinya dengan nilai-nilai keislaman gitu. Yeah. Tentu saja memang belum sempurna. Tapi itu paling tidak sudah bisa mengingatkan orang gitu. Sudah bisa kita manfaatkan gitu. Nah, oleh karena itu, ini pentingnya fikus sirah dan fikut dakwah sebelum kita menyampaikan sesuatu. Tentu saja maksud Ustaz Khalid baik gitu kan, agar kita tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang terlarang. Iya. Ya, jadi hanya saja kemudian persoalan wayang ini tidak bisa dijawab begitu saja secara serta-merta karena sejarahnya panjang. Ini berkaitan dengan tradisi budaya yang sangat luas, yang sangat mendalam, kemudian juga kajian keagamaan yang harus bisa kita kontekstualisasikan dengan keadaan yang sekarang gitu. Nah, ini tentu saja saya tidak bersikap pragmatis ya, tapi kalau kita memandang ini adalah persoalan muamalah yang memang akan berdimensi ibadah, jika kemudian ada nilai-nilainya di situ, maka kita harus pandang ini sebagai sesuatu yang tidak terlarang sampai kemudian ada yang melarangnya gitu, ada yang membatasinya. Secara literal, secara tekstual tidak ada ayat yang mengharamkan wayang, tidak ada hadis yang mengharamkan wayang, gitu kan. Hanya kemudian latar belakangnya sumber inspirasinya itu dari hadis yang berkaitan dengan patung, dengan gambar dan sebagainya, maka kemudian jadi haram. Wayang dan lain sebagainya itu. Nah, sebenarnya juga kawan-kawan juga kadang tidak konsisten gitu terkait dengan foto, terkait dengan benda-benda lain sebagainya gitu. Nah, jadi malaikat tidak akan masuk kalau ada gambar di dalam rumah itu. Nah, maksudnya apa? Ini juga harus diperjelas ya. Memang malaikat tidak suka kesyirikan, ke khurafat, tahayul, bid'ah dan sebagainya. Apakah kita nyembah-nyembah foto? Kan tidak gitu. Apakah kita kemudian meminta kepada foto itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan juga tidak. Nah, kita harus arif dalam hal ini, dalam menyampaikan dakwah, juga dalam memahami kebudayaan kita gitu, agar jangan setiap yang dianggapnya tidak ada dalam ayat maupun dalam hadis kemudian otomatis itu bid'ah.
otomatis itu syirik gitu. Nah, saya kira itu tidak bijak. Dan kita harus, apalagi yang poin terakhirnya itu adalah kita tidak mengetahui ini sebenarnya kerjaan siapa gitu. Ini proyek siapa gitu. Tiba-tiba ceramah-ceramah yang udah bertahun-tahun lewat seperti yang terjadi ke Mbak Oki, kepada Ustadz Abdul Somad, lalu diangkat, diviralkan, jadi rame. Kita berantem di antara kita sendiri gitu, di antara umat sendiri. Coba kita keluar dari perselisihan itu, lihat apa yang hilang dari kita gitu. Apa yang diambil dari tubuh umat Islam. Dengan kita sedang berantem rame, kita tidak fokus kepada persoalan yang lain, apa yang kita lewatkan gitu. Nah, saya kira itu juga yang harus menjadi pertimbangan kita ya, sesama kelompok, sesama gerakan kaum muslimin ini. Begitu Bang Ibnu. Berarti kan harus dilihat dari ayat apakah wayang ini memakai dalil yang diharamkan patung-patung atau bisa menjadi media dakwah penyebaran Islam sendiri. Nah, kalau misalkan wayang sendiri memang tidak disembah ataupun ada lukisan-lukisan, tapi lebih bukan sakral, lebih menjaga ataupun seperti jangan sampai rusak, lebih ketat menjaganya, dirawat sampai teliti gitu. Ini masuknya ke kategori syirik atau bagaimana, Ustaz? Ya jelas, kalau kemudian wayangnya itu dikeramatkan gitu, dianggap bertuah, lalu kemudian harus dimandikan dengan ritual tertentu, dengan sesajian, jelas itu syirik, ya, itu tidak benar gitu. Lalu kemudian kalau dari situ ya kita mulainya gitu, berangkatnya kalau dari situ, nah itu jelas tidak benar. Itu bisa jatuh kepada kesyirikan gitu. Dianggap bertuah, kita lalu minta kepada wayang itu, kita hormat memuliakan wayang itu seperti kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala katakan. Kita harus mandikan dengan ritual tertentu yang mengandung kesyirikan, ya jelas itu tidak benar. Tapi kalau dari mabda'nya tadi adalah terkait dengan hadis-hadis tentang patung gitu kan, tentang gambar. Nah, ini kan di antara para ulama sendiri berbeda pandangan terkait hukum itu gitu. Nah, saya kira kalau dari berangkatnya dari situ, nah kita tidak bisa serta-merta untuk mengharamkan wayang gitu. Tapi kalau berangkatnya dari bahwa wayang itu diyakini bertuah, wayang itu diyakini bisa memberikan sesuatu, bisa menguntungkan, bisa memudaratkan manusia, lalu kita percaya seperti kasus spirit doll kemarin gitu kan, boneka arwah itu, boneka penyamang itu jelas itu syirik gitu. Nah, kalau dari sini diambilnya jelas itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Saya kira itu Bang Ibnu. Baik, Ustaz Ulda mungkin terakhir yang ingin disampaikan pada rekan Dakta terkait dengan mungkin adanya adu domba terhadap umat Islam kepada rekan Dakta. Silakan Ustaz. Iya, artinya gini loh, kenapa ini kemudian jadi viral nasional, jadi perbincangan yang membuat kita sibuk gitu, jadi ruwet gitu. Kalau kita lihat stiker yang di WA itu kan ruwet itu, alih-temalinya jadi apakah memang harus sampai kayak gini kita tuh loh, apa nggak capek gitu kan. Jadi coba kita perhatikan, coba kita keluar dari keruwetan itu, keluar dari perselisihan itu, perselisihan yang mungkin saja dikrit oleh pihak lain gitu, oleh seseorang gitu. Kita sibuk di situ menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Masya Allah, itu menyedihkan sekali. Yang semestinya perkara seperti ini ya ngobrol aja, silaturahim, tabayun. Udah nggak usah diviralkan, nggak usah bikin kubu-kubuan, capek gitu lah. Itu banyak urusan kerja-kerja besar umat. PR umat kita itu masih banyak. Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dalam teknologi, dalam pendidikan kita, di sains kita ketinggalan. Nah, kita masih ngurusin perkara-perkara yang bisa diselesaikan dengan silaturahim. Kan umat Islam kan bersaudara. Faslihu baina akhwaikum la'allakum turhamun. Kita agar diberikan kasih sayang oleh Allah, silaturahim, ngobrol, tanya baik-baik. Benar nggak ini Ustaz begini-begini? Oh, kata Ustaznya benar. Menurut kami tidak benar Ustaz. Begini-gini loh maksudnya. Nggak usah adu urat leher di sosmed lah gitu. Udah kasihan umat ini ya, yang nggak paham kasihan. Mereka itu kan butuh makan, butuh pintar, butuh maju. Itu yang paling dibutuhkan oleh umat kita sekarang. Saya kira begitulah Bang Ibnu. Baik, Ustaz Ulen, terima kasih Ustaz sudah berbincang dalam Sorotan Islam. Semoga ini jadi manfaat bagi kita semua Ustaz ya.
Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian Sorotan Dunia Islam bersama anggota Lembaga Dakwah Khusus MUI Pusat Wildan Hasan.